Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para jemaah Masjid Sunan Ampel Tropodo ingkang mugi sedaya pinaringan sehat wal afiat. Alhamdulillah wonten kesempatan di bulan Agustus menika kita akan membahas beberapa hal, beberapa poin, khususnya yang selalu terulang di bulan Agustus, yakni berkaitan dengan Agustusan menika, perayaan Agustus, kemudian hukum hormat bendera, dan yang biasa lazim menika menutup jalan. Terus pundi menutup jalan? Menutup jalan niku baik dalam rangka selamatan 17-an menika ataukah faktor lain, enten hajatan, enten mantenan, putra-putrinya napa ini menikah, ataukah faktor yang lain. Kemudian yang lebih penting menika adalah terkait dengan masalah cinta tanah air niki akan kita bahas. Pertama niki enten manuskrip kitab, namanya meniko karya Syekhona Khalil Bangkalan. Manuskrip meniko ditemukan oleh cucu-cucu beliau, oleh dzurriyyahnya. Dan manuskrip niki sebenarnya sedang membahas ilmu berkaitan dengan ilmu nahwu, tapi di pojok kiri, di sebelah kiri niku tertulis hubbul auton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Rupanya dari temuan ini kula kali panjenengan meyakini Syekhona Khalil meniko sampun menanamkan kecintaan pada negeri niku kepada murid-murid beliau. Syekhona Khalil meniko wafat tahun 1925. Jauh, kira-kira 20 tahun sebelum kemerdekaan beliau niku wafat. Tapi murid-muridnya niku sampun diajarkan tentang cinta tanah air. Apa bukti santri-santri Syekhona Khalil menika memiliki cinta tanah air? Buktinya ketika kemerdekaan 17 ngeten niki Pak Karno mengumumkan proklamasi, lalu kemudian penjajah ingin datang lagi menjajah ke Indonesia, sampai enten resolusi jihad. Resolusi jihad boten saged dipisah sejak 17 Agustus sampai pecah perang 10 November niku yang bergerak murid-muridnya Syekhona Khalil sedoyo niku. Mbah Hashim muridnya Syekhona Khalil, Mbah Wahab muridnya Syekhona Khalil, sampai para kiai yang dari Banten, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat datang ten meriki untuk kemudian ikut berperang 10 November. Sekali lagi niku murid-muridnya Mbah Khalil. Cuma niki yang sedikit agak riskan nggih. Murid-muridnya Mbah Khalil niku sudah menjadi pahlawan nasional. Kiai Wahab sampun pahlawan nasional, Kiai Hashim Asy'ari pahlawan nasional. Cuma gurunya ternyata belum nggih. Syekhona Khalil ternyata masih belum selesai di bagian administrasi pengurusan pahlawan nasional. Cuma kalau muridnya niku sampun pahlawan nasional, mestinya gurunya sampun lebih layak, dikarenakan di tulisan-tulisan Syekhona niku beliau berhasil mendoktrin niku, berhasil memerintahkan murid-muridnya untuk kemudian pada tahun 45 meniko bergerak semua. Jadi yang bergerak niki semua komponen nggih, yang dari kalangan nasionalis nggih wonten, yang dari kalangan
mungkin yang di luar agama Islam ge wonten, tetapi karena kita niki berangkatnya adalah dari alhamdulillah dari Islam ge, yang kita angkat ge para ulama kita, para kiai-kiai kita, dan kita tidak menafikan peran yang lain. Yang lain itu kita tetap ada peran, tetap enten kiprah. Sekali lagi, kula kali panjenengan hubbul waton meniko sampun kemudian ditanamkan oleh kiai-kiai kita sejak dulu. Apakah hubbul waton minal iman niku hadis? Oh bukan, niku bukan hadis niku. Redaksi hubbul waton minal iman sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi, beliau katakan lam akif alaih. Itu bukan hadis kata beliau. Wa maknahu sahih. Tapi dari sisi makna kalimat tersebut betul. Kalimat tersebut sampun tepat. Dari mana? Nah, niki yang kemudian kita yakini bagaimana Rasulullah mengajarkan cinta terhadap tanah air. Dan meriki ketika para sahabat niku hijrah bersama dengan Nabi, ternyata di Madinah meniko adalah wabah sedang merebak. Cuma sanes wabah Covid bukan juga virus corona, bukan. Kula boten semerep nopo jenis golongan virusnya. Tetapi saat itu para sahabat banyak tertular. Ketika tertular itulah Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal madinah kahubbina Makkah wa asyad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai negeri Madinah sebagaimana kami dahulu mencintai kota Mekah. Nah, ini ternyata Rasulullah dimanapun beliau menjalani kehidupan, Nabi mencintai negerinya, Pak. Saat Nabi lahir di Mekah, Nabi mencintai negeri Mekah. Ketika Nabi kemudian hijrah ke Madinah, Nabi pun kemudian mengajarkan kecintaan untuk mencintai di tempat hijrahnya, yakni di kota Madinah. Demikian halnya kula kali panjenengan, kita yang lahir di negeri kita di Indonesia, maka sesuai dengan tuntunan dari Nabi, kula kali panjenengan mencintai negeri ini, Pak. Apakah kemudian kita tidak mencintai Mekah Madinah? Oh tetap, Pak. Buktinya kita haji ke Mekah, kita ziarah ke Madinah, ke makamnya Nabi. Tapi untuk negerinya sendiri, kula kali panjenengan tetap mencintai. Kula tanglet, Pak, kata tanah air niku dari mana, Pak? Bahasanya, Pak? Tanah air niku berasal dari bahasa Madura niku. Mohon maaf, saya bukan sok mengklaim dari Madura, bukan. Tapi karena ceritanya niku orang Madura niku naik bis, nggih. Ketika naik bis niku ternyata lupa ndak bawa uang, akhirnya sama kondektur diturunkan. Nah, ketika diturunkan niku jatuh di tanah becek, Pak. Jatuh di peceren, nggih. Yakni percampuran antara tanah dengan air lah. Orang Madura niku ndak tahu bahasa Indonesianya tanah becek niku boten sumerep. Cuma ketika dia jatuh berlumuran tanah yang kecampuran dengan air niku dia bilang, ini supirnya ndak genah ini, saya diturunkan di tanah air. Maksudnya di tanah becek. Di tanah becek niku ndak ngerti bahasanya, akhirnya kemudian diucapkan tanah dan air. Dan alhamdulillah sejak saat itu orang Madura sudah nyumbang satu bahasa tanah air niki, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada intinya kula kali panjenengan cinta tanah air leres sampun wonten dalilnya, sampun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bolehkah menjadikan hari tertentu seperti hari kemerdekaan menika sebagai bentuk hari yang layak disyukuri? Angsal leres pun didalili. Dalil yang dipakai oleh para ulama kita, Pak. Dulu Nabi datang ke Madinah. Lagi-lagi niki kisah ketika Nabi sampai ke kota Madinah. Ternyata orang-orang Yahudi di Madinah niku mereka berpuasa di hari Asyura. Hadis niki selalu saya terangkan ketika Asyura, ketika bulan Muharram. Tetapi para ulama kita mengambil sisi lain dari peristiwa ini. Lalu Nabi bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura?
Orang Yahudi menjawab, hari Asyura itu hari yang agung bagi kami, hari bersejarah. Apa itu? Yaumun najjallahu fi Musa. Allah memberi keselamatan, memberi kemenangan kepada Nabi Musa wa aghraqa Fir'aun, dan Nabi menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur di hari itu. Berdasarkan hadis niki, Pak, ada seorang ulama ahli hadis dari Mesir, beliau bernama Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, fayustafadu minhu fi'lu syukri lillah ala ma manna bihi fi yaumin muayyan min isda'i ni'mah au daf'i niqmah. Hadis ini menjadikan kita satu pelajaran ilmu bahwa diperbolehkan untuk menjadikan satu hari dalam satu tahun sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, apakah karena dikaruniakan nikmat ataukah dijauhkan dari musibah. Bagi rakyat Indonesia, Pak, setelah terjajah ratusan tahun, maka kulo kali panjenengan di hari 17 Agustus meniko, ketika Pak Karno dan juga Bung Hatta dan juga seluruh komponen masyarakat Indonesia saat itu memproklamirkan, menyatakan Indonesia merdeka, maka niku adalah hari yang penuh dengan kenikmatan, Pak. Hari yang penuh dengan syukur, Pak. Maka ketika kulo kali panjenengan menjadikan setiap 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan dan kita mensyukurinya, Pak, boten nopo-nopo, angsal-angsal mawon, diperbolehkan, tidak ada masalah, sebagaimana Nabi Musa menjadikan Asyura dan diikuti oleh umat Islam para sahabat saat itu di atas kemenangan di hari tersebut, untuk kemudian diulang tiap tahun, niku angsal dan tidak ada masalah. Kemudian bagaimana cara memperingati? Cara memperingatinya, Pak, ada 2 poin, Pak. Cara memperingatinya niku dengan 2 poin. Sekali lagi, pertama, tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. 17 sebagai bentuk wujud syukur, tidak ada masalah, diperkenankan. Kedua, cara melaksanakannya tidak melanggar aturan agama. Kulo kali panjenengan 17-an meniko, alhamdulillah, mulai dari kantor-kantor, kampung-kampung sampai pesantren, Pak. Hampir semua pesantren kita, seperti di Pondok Lirboyo, Pondok Sidogiri, Pondok Ploso, sampai di Surabaya dan di berbagai daerah niku wonten, Pak. Cuma ada di beberapa pesantren meniko upacaranya ndak pakai sarung, Pak, pakai nopo, pakai jubah. Kados pondoknya Kiai Asrori di Surabaya niku pakai jubah. Ada lagi Pondok Dalwa yang didirikan Habib Hasan Baharun di Raci Bangil, itu juga pakai jubah, Pak. Dan tidak ada masalah. Yang laki-laki pakai sarung, cuma karena niki pakai sarung, Pak, upacaranya niku agak pagi, nggih. Jam 7, jam 8. Kenapa? Kalau terlalu siang, jam 11, jam 10, niku khawatir anginnya pun banter niku, Pak. Nek anginnya banter, niku sarung kali jubah sakit miber-miber niku, sakit napa namanya? Ada angin liar, nggih. Nopo angin liar niku? Angin nakal yang kemudian tiba-tiba berhembus kemana-mana. Tapi sekali lagi, niki menunjukkan bahwa para kiai kita sampun tidak ada masalah dengan melakukan upacara, upacara di lapangan, di berbagai tempat. Nah, cuma niki memang, Pak, niki yang terbaru beberapa hari yang lalu meniko adalah soal pelepasan jilbab niku nggih, yang akhirnya ramai. Nah, niki yang kemudian semua bersuara, Pak. Para kiai kita, para tokoh kita. Di MUI ada Kiai Khalil Nafis, di PBNU ada Gus Fakhrur,
dan lain sebagainya. Kenapa? Gini kuau, karena ketika kemudian yang dulu-dulu pakai jilbab niku ndak ada masalah, kok sekarang dilarang. Nah, ketika niki dilarang, itulah yang kemudian menuai protes. Tapi andaikan, nggih, andaikan memang dipilih dari awal niku pun dipilih dari sekolah umum, ndak akan ramai, Pak. Yang ramai ini ingin faktor niku, faktor apa namanya ini, dulu-dulunya sudah terbiasa yang muslimah yang dari sekolah negeri, yang diambil dari mungkin sebagian pesantren, lah kok tiba-tiba harus melepas jilbab. Maka niku yang kemudian menjadi keberatan. Tetapi alhamdulillah nyatanya dalam pelaksanaannya tidak ada pelarangan. Cuma nek boten ngoten kan boten rame, Pak. Jadi orang-orang kita niku kan selalu senang dengan hal-hal yang diskusi klasik tetapi selalu membuat ramai. Pun kemudian terus pundi dengan menghormat bendera. Nah niki, Pak, kula kali panjenengan alhamdulillah Indonesia niki, Pak, memiliki lembaga pesantren terbesar di dunia. Ada 25.000 pesantren, Pak. Pinten, Pak? 25.000. Panjenengan datang ke negeri manapun tidak akan menemukan sebanyak itu. Kecuali di Indonesia. Cuma di Indonesia niki ada beberapa pesantren baru niku ndak mau hormat, Pak, ke bendera, Pak. Dianggap syirik, dianggap keluar dari Islam, macam-macam. Nah, inilah yang kemudian menjadi tolok ukur. Terus sak menika, Pak, untuk mendaftarkan diri pesantren ke Indonesia niku kedah enten ada aturan baru, Pak. Nopo? Mencintai NKRI nopo boten? Karena kebetulan nggih kula punya pesantren baru, mendirikan pesantren, harus mengajukan izin. Nanti akan keluar namanya izin operasional pesantren. Izin operasional pesantren meniko, di antara syaratnya, poinnya niku harus cinta tanah air, Pak. Keranten menopo? Kalau ada pesantren kok ternyata mengkafirkan negerinya sendiri, nggih boten leres niku. Makanya kula kali panjenengan, orang yang berdiri hormat kepada bendera niku hukumnya boleh. Karena di dalam bentuk penghormatan niku tidak sampai ada bentuk sujud, tidak ada sampai bentuk yang ten meriku menyembah selain Allah, maka boten masalah. Cuma menghormat, Pak. Cuma meletakkan tangan di atas kepala. Sekali lagi niku bukan bentuk kesyirikan, bukan bentuk arah kekufuran, boten, tetapi sesuatu yang dibenarkan dan boleh-boleh saja untuk kemudian kula kali panjenengan mengamalkannya. Pun kemudian berikutnya soal kula kali panjenengan menutup jalan, Pak. Menutup jalan niki ada yang memang karena keperluan pernikahan, ada yang memang hajat bersama. Seperti tadi malam 17 dikenal dengan malam tirakatan, gitu. Malam berdoa. Niku malam tutupnya semua gang di Surabaya dan di Sidoarjo niku, Pak. Kemudian kepolisian kita niku kadang menutup jalan untuk Car Friday, gitu. Menutup jalan untuk apa namanya ini, di hari-hari tertentu, di ruas jalan tertentu, dan beberapa hal yang lain. Kita sampaikan dulu, jalan niku, Pak, ada dua jenis. Menurut fatwa para ulama kita, jalan niku nafidun wa ghairu nafidin. Ada jalan umum, ada jalan tembus, yang jalan niku dilalui oleh semua pihak.
dan ada jalan yang tidak umum, jalan buntu maksudnya niki jalan di gang niku, jalan di gang. Maka kalau yang pertama Pak, yang pertama niku tidak boleh ditutup, melakukan penutupan total boten pareng. Misalnya ngeten niki jalan utama, nopo jalan kecamatan, nopo jalan kabupaten, kok ditutup, ditutupnya niku total Pak. Wah niku kalau ada orang yang tidak ngerti di kampung itu Pak, dia akan kebingungan mana jalan alternatifnya. Belum lagi kalau ada orang mau hamil Pak, mau hamil, mau ke rumah sakit, niku satu-satunya jalan. Lalu kemudian dibuntu Pak, pun nopo namini pun ngeden, ngeden niku nopo bahasa Indonesia nih, pun kontraksi. Akhirnya bisa brojol di tengah jalan niku Pak. Naudzubillah, beratnya tanpa bantuan niki. Nggih pun. Kalau contoh ibu melahirkan diprotes ibu-ibu, contoh yang lain pun. Nggih. Misalnya enten tiang setelah kecelakaan, nggih, mantun kecelakaan dibawa oleh mobil mau ke rumah sakit buntu gara-gara niki Pak. Mau muter nafasnya pun megap-megap nih. Pun nopo namini nopo megap-megap niku. Nafas sudah berat. Niku sekali lagi boten pareng ketika jalan semacam ini ditutup total, boten pareng. Makanya kalau itu adalah satu-satunya jalan akses, maka diperbolehkan kalau ditutup separuh. Separuh ditutup, separuh dibuka untuk lalu lalang Pak. Biasanya kalau ningali di beberapa daerah di Sidoarjo niki, niku ada dua yang menjaga, kadang banser, kadang hansip, gitu. Ketika berjalan dari sebelah sana, yang di sebelah sini disuruh berhenti dulu. Yang terpenting boten buntu ten meriku. Yang terpenting tidak sampai terhenti jalannya. Ten meriki dijelaskan oleh para ulama kita, kalau itu adalah jalan ruas utama, ada sebagian orang yang menggunakan jalan itu untuk parkir, untuk nopo namini meletakkan kendaraan sementara, atau panjenengan kebetulan ini saya mau renovasi rumah, di depan rumah saya ini memang satu-satunya jalan, panjenengan kalau cuma sekedar meletakkan bahan bangunan nopo niku pasir, semen, tetapi dipinggiraken, yang sekira masih tetap bisa dibuat jalan niku angsal, niku diperbolehkan. Baru kalau ten meriku adalah jalan gang buntu Pak, ataupun meskipun bukan jalan gang buntu tapi kathah nomere, lalu panjenengan enten hajatan membuntu atau menutup total boten nopo-nopo. Kenapa? Jalan alternatifnya tasik kathah. Misalnya mriki nggih, jalan yang ada gang masjid niki ada gang 1, gang 2, gang 3. Lalu panjenengan malam Jumat enten hajatan, panjenengan menutup total, niku angsal karena jalan alternatif dekat. Cuma kalau yang di jalan utamanya niku, makanya di jalan utamanya niku kan boten parang ditutup. Sebab jalan utamanya niku ditutup, mesaaken muternya niku kemudian akan berat dan akan semakin jauh. Kemudian pada intinya kulo kali panjenengan berkaitan dengan jalan niki, kalau panjenengan kira-kira menyadari bahwa ini satu-satunya jalan, panjenengan jangan menutup total Pak. Nopo niki Pak, niki enten hadisnya, man la dharar wa la dirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya atau untuk orang lain. Kalau menutup jalan niku secara total Pak,
niku membahayakan orang lain, merugikan orang lain, kasihan orang lain, Pak. Kuatirin niki, Pak. Man darallahu alaih wa man syaqallahu alaih. Barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan memberi kesulitan yang setimpal kepada orang tersebut. Nauzubillah. Maka ini nuwun sewu. Kalau ada orang nikahan, ada orang mantenan, Pak, nutup jalan total, sehingga ada ratusan orang yang kesulitan mendapat akses. Terus orang yang kesulitan niku sami donga, Pak. Ini saya mau ada orang mati gara-gara ini, saya ketinggalan orang meninggal. Ini saya sakit gara-gara begini, saya tidak ketulungan. Akhirnya orang tersebut mendoakan jelek, mendoakan buruk kepada pernikahan niku, maka khawatirnya di dalam proses selama perjalanan pernikahan meniko ada hal-hal yang kurang baik. Nopo didungani wong sak kampung sing lewat niku, Pak. Terus sepindah malih kula kali panjenengan niki yang nopo namini yang perlu kita fahami, yang perlu kita ketahui. Tetapi nuwun sewu, Pak, ketika terjadi di beberapa daerah niku alasani wong kampung dong, kula diizini kali Pak Lurah, saya diberi izin sama kepala desa lah niki, maka perlu koordinasi, Pak, perlu koordinasi dengan kepala desa. Kepala desa kedah semerep nopo yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, maka di situ kula kali panjenengan perlu menjaga, perlu menjaga beberapa hal supaya tidak terganggu dalam kepentingan umum lan sak piturutipun. Cuma ngeten, Pak, panjenengan nek ten Surabaya di bulan-bulan baik kados ngeten niki, nek Agustusan niku kan kathah lomba nggih. Mangke di bulan Maulid kathah mantenan, mantun niku enten malih banyak gawean-gawean niku ketika pakai Google Map niku boten semerep, Pak. Gang niki buntu napa boten, enten hajatan napa boten nggih. Keranten napa? Pemilik Google Map niki dereng nate belajar ke Indonesia, khususnya ke Surabaya kali Sidoarjo. Padahal kula niki teng Surabaya kali Sidoarjo niku bolak-balik, Pak. Damel map enten gang buntu, mapnya boten semerep. Berarti mapnya niki kalah canggih dengan orang Sidoarjo dan orang Surabaya niki. Nah, niku perlu pemilik Google Map niku datang ke Indonesia, perlu mempelajari nek enten terop, terus kira-kira nek enten terop, tendukur niku satelitnya niku mengetahui kalau itu adalah jalan buntu supaya kemudian dialihkan. Kalau tidak ada terop, paling boten nek enten pas banyak anak kecil. Banyak anak kecil berarti sedang lomba kan beriku. Sedang lomba, maka kemudian map niki semerep. Sorry misalnya, mohon maaf jalannya buntu, dialihkan ke gang berikutnya. Supados nopo? Supados para pengguna Google Map atau Waze ataupun aplikasi yang lain niki kemudian betul-betul tidak kesasar dengan orang yang sedang dalam kondisi hajatan. Sing hajatan tetap enten hajatan, kita yang menggunakan jalan juga tidak terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai jalan, Pak Ustadz, jalan itu kan fasilitas umum, termasuk got-nya ya, Tat, ya, untuk perumahan-perumahan gitu kan ya, ada jalan rumah sama got. Nah, kan banyak tuh di sekeliling kita pagar sampai nutup, bikin tembok sampai nutup, makan got. Apa itu boleh? Secara kan bukan haknya dia, Oke. kan tanah umum. Gitu aja, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan perumahan atau perkampungan yang di situ ada jalan kecil? Kalau di perumahan namanya gang, kalau di kampung namanya dukuh. Dukuh niku lebih kecil dari kampung.
Tos pundi lah niki yang kemudian tadi disebut dengan istilah jalan kedua. Jalan kedua niku jalan yang tidak diakses semua orang kecuali orang di warga kampung tersebut. Tidak terlalu banyak yang menggunakan area jalan tersebut. Maka kalau di area jalan kedua niki syaratnya syaratnya adalah tidak sampai mengganggu, tidak sampai nopo namini mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut, dan kemudian tidak mengganggu hak sesama warga. Nah, sakniki yang namanya got, yang namanya bahasa Indonesianya got nopo Pak? Selokan, yang namanya selokan niku, kulo kali panjenengan dia adalah milik milik seluruh warga yang ada di situ, milik yang berada di warga di situ. Maka boten pareng kalau kemudian membuat apa namanya membuat bangunan melebihi dari selokan itu. Niki secara aturan fikih tidak boleh melebihi. Ada lagi catatan nun sewu Pak, di Surabaya niku panjenengan kalau masuk di pemukiman padat, di pemukiman padat niku gang niku kan biasanya 2 meter nggih. Gang niku 2 meter biasanya. Tapi di lantai atasnya niku, di lantai 2-nya niku orang-orang membuat lantai 2 niku lebih maju daripada lantai bawah. Niku secara aturan fikihnya boten angsal. Karena di bagian atas dia melebihi batas selokan niku. Cuma karena kesekian harinya, dalam setiap harinya sudah saling kenal, antar rumah niku sudah saling kenal, niku ada sedikit toleransi selama tidak mengganggu. Nah, orang yang lewat di kampung niku, plafonnya kan kadang maju niku Pak. Nopo plafon niku? Teras atasnya niku kan kadang maju. Karena di atas niku tidak dilewati, maka kecenderungannya secara kebersamaan niku tidak sampai diprotes, kecuali kalau nanti diprotes oleh warga yang lain. Terus monggo kalau hal yang semacam itu dikembalikan kepada kesepakatan bersama. Kalau menurut warga ini supaya di atas selokan ini jangan ada pagar lah, wong ini biar tidak mampet airnya, maka monggo dikompakkan untuk kemudian pagar niku di sebelumnya selokan. Tapi nek kadung nopo namini kadung sudah terlanjur terbiasa, bahkan di atas selokannya niku masih dibangunkan satu cocoran untuk parkiran mobilnya misalnya. Maka kalau memang niku diberi toleransi oleh warga yang lain, giniku kembali ke kesepakatan bersama menurut warganya. Tapi secara hukum fikihnya tetap boten pareng, karena selokan niku masuk ranah milik umum, bukan milik pribadi. Intinya tetap boten pareng nggih. Cuma dos pundi nemangke secara penyelesaian niku Pak RT, Pak RW, warganya mencari alternatif jalan yang bisa disepakati. Matur nuwun. Hukum fikih niku nggih hukum dalam hukum agama. Dalam hukum agama, kula kali panjenengan ngiten, hukum niku kan
kita ini kan muslim dan warga negara. Karena kita niki muslim dan warga negara Indonesia, maka kita punya dua hukum. Punya hukum agama dan punya hukum di NKRI. Contohnya gimana? Contohnya menikah niku, Pak. Kita menikah ada saksi, menikah ada mas kawin, niku hukum menurut fikih, hukum menurut agama. Hukum menurut negara bagaimana? Dicatat di KUA. Enten surat nikahnya. Nah, jadi kulo kali panjenengan hidup muslim di Indonesia niki punya dua bekal hukum. Hukum fikih, hukum agama, dan hukum yang ada yang berlaku di negara kita. Nah, kulo boten semerep, kulo dereng semerep. Karena keahlian di bidang fikih, kulo dereng mempelajari hukum yang berada di kota kita, di kota ini, apakah selokan itu masuk di dalam fasilitas umum ataukah masuk dalam fasilitas rumah pribadi. Kulo dereng semerep meniku. Nah, niki sing semerep nggih niku, sing tata kelola, tata kota ngoten niku sing semerep. Nah, makanya sekali lagi niki kulo kali panjenengan para bapak, setidaknya ketika kita belajar ilmu fikih ngeten kita tahu, oh ini secara ilmu agama ini milik fasilitas umum untuk kemudian dimanfaatkan secara bersama-sama, bukan untuk kepentingan masing-masing rumah pribadi. Matur nuwun. Kalau dilanggar dosa dong, Pak. Nah, disitulah letak kemudian perbedaan hukum fikih dengan hukum agama. Bedanya di mana? Betul, kalau hukum fikih niku kaitannya dengan dosa. Kalau hukum negara niku tidak dosa, tetapi negara boleh menyita. Boleh menyita. Contohnya niku wau, contohnya adalah pernikahan. Pernikahan ada orang nikah lewat agama, secara agama sah, tapi tidak ada surat nikahnya. Lalu orang tersebut ingin mendapat fasilitas di puskesmas, pihak negara berhak niku. Oh enggak, Bapak enggak bisa, karena Bapak tidak punya surat nikah. Tapi kalau ada orang, laki-laki perempuan kumpul kebo tanpa nikah, niku dosa. Niku dosa. Nah, jadi sekali lagi, ada ranah agama, ada ranah negara. Aku lo kali panjenengan sebisa mungkin kedua-duanya niku dijalankan. Agamanya kita jalankan, hukum negaranya juga tidak kita langgar. Baru niku adalah muslim yang baik dan warga negara yang baik. Jadi kalau kali panjenengan tidak membenturkan negara dengan agama, tetapi justru kedua-duanya sama-sama kita amalkan. Terus pundi biasanya saat kulo kali panjenengan malam hari niku enten selamatannya niku berupa tumpengan. Tumpengan niku bagaimana? Panjenengan kalau dalu semalam ada yang kemudian buat tumpengan gitu. Oh, sami kalau begitu dengan hampir di semua tempat kita. Jadi begini, tumpengan itu apa betul ada kaitan dengan agama lain? Terus ngeten. Dulu di agama sebelum Islam niku agama lebih banyak kepada kepercayaan gitu. Lebih kepercayaan. Lalu dulu ada keyakinan orang mati itu arwahnya itu ada di gunung. Arwahnya niku ada di gunung.
Makanya menurut mitos orang-orang kuno, gunung niku kan angker, Pak. Nggih. Orang modern pun juga masih ada yang percaya. Maka orang-orang dulu niku membuat namanya sesembahan, membuat namanya sesajen. Sesajen niku bentuknya gunungan. Makanya tumpeng niku kan arupi gunung kan nih. Arupi gunung, sehingga mereka membuat sesajen itu dalam bentuk gunung, lalu ada semacam bentuk yang diserahkan untuk arwah itu. Begitu Islam datang, apa yang terjadi setelah para pendakwah kita datang? Para pendakwah kita hari ini ada dua, Pak. Ada yang model pertama langsung dilarang semua karena dianggap bagian di luar Islam. Niku sing anyar-anyar model sakniki. Ada lagi yang memerinci, Pak. Bagaimana perinciannya? Perinciannya niku, kalau tumpeng niku isinya kan beras, Pak. Nasi niku haram nopo boten? Boten haram, boleh dimakan. Kalau ada ayamnya, tambah sae niku, Pak. Enten telore, enten lalapan, tambah jos niku. Oh, berarti menurut dakwah ala Wali Songo, ini kalau ditumpengnya ndak ada masalah. Wong itu makanan kok, makanannya juga halal. Yang bermasalah di mana? Yang bermasalah itu di keyakinan. Di keyakinan soal roh ada di gunung. Itu ndak ada di Islam niku. Di dalam Islam itu kalau roh sudah meninggal, ya sudah berpindah ke alam roh. Maka keyakinannya niki yang diganti. Terus pun di keyakinan yang diganti niku, Pak, tumpengannya boleh dimakan. Cuma untuk arwah niku cukup didoakan. Tidak perlu dibuatkan sesajen diantar ke gunung dalam bentuk gunungan niku. Makanya ketika tadi malam niku enten tirakatan, terus kemudian enten tumpeng, kulo kali panjenengan untuk syuhada yang sudah wafat cukup didoakan. Didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah. Ikhtiar terima kasih kita karena dulu mereka telah berjuang untuk kita. Dados untuk tumpengani boten masalah. Tumpengani tidak ada masalah karena isinya itu adalah makanan yang halal, dan keyakinan niku juga sampun diubah agar terhadap orang yang wafat kulo kali panjenengan cukup mendoakan. Terus sekali lagi pada intinya apa yang telah kita amalkan niki semua sudah, sekali lagi tidak ada yang bertentangan sehingga boleh diamalkan. Tapi tetap namanya khilafiyah, tetap wonten mawon yang tidak sependapat, yang langsung syirik wonten mawon. Monggo yang terpenting kulo kali panjenengan betul-betul hanya menyembah kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, yang kita sembah hanya Allah semata. Karena sampun mendekati adzan Isya, maka kulo cekapaken semanten, kulo semerep untuk masalah tumpeng niku memang tidak perlu dipertanyakan, karena tumpeng niku perlunya adalah dimakan, bukan untuk dibahas. Langkung saya nek wonten langsung didahar kan, cuma pun selesai tadi malam, tinggal diulang di bulan-bulan berikutnya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kulo nyuwun ageng pangapunten, matur nuwun. Sekali lagi kita mengkaji Islam niku perspektifnya luas, Islam niku banyak dalil, yang terpenting kulo kali panjenengan berupaya saling memahami. Cekap semanten menawi wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi kulo kali panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiah, negeri kita diberikan negeri yang aman, damai dan tentram. Amin ya rabbal alamin.